Assalamualaikum foodies. Hari ini aku lagi ada di tempat yang lucu banget, instagramable banget, unik banget. Pokoknya ini pasti disukain sama anak-anak, yaitu tuh unicorn. Unicorn tuh kayaknya mulai dari anak-anak sampai dewasa, perempuan itu pasti suka banget sama karakter unik ini yang punya banyak banget nama-namanya yang aku nggak hafal, anakku yang paling hafal tuh nama-namanya. Miss Unicorn Cafe ini adanya di Jalan Rayahan Kam Kranggan Bekasi. Dari exit pintu tol Jati Asih Kranggan itu kurang lebih 2 kiloan. Deket patokannya tuh di dalam Samara Resto. Udah pasti orang-orang Bekasi atau luar Bekasi udah pasti tahu namanya Samara Resto tuh terkenal banget. View-nya tuh bagus buat tempat. Cuman karena lagi pandemi gini ya, jadi aku bener-bener ini kayaknya vlog pertama after pandemi yang udah dari bulan Februari atau Maret ya, sampai sekarang bulan Oktober. Sekarang tepatnya tanggal 29 Oktober 2020, aku udah lama banget baru keluar kandang nih. Dan sekarang aku penasaran banget sama resto ini karena tuh dari dulu aku udah sempat lihat teman-temanku pada kesini karena ini tuh tempatnya tuh bener-bener aduh lucu-lucu banget, jadi gemes banget. Terus akhirnya kesini dan pesan beberapa menu yang aduh lihat sendiri deh, pokoknya ini lucu-lucu banget. Oke deh, kita review satu persatu. Ini aku nggak pesan minuman karena kayaknya ini udah mewakili ya si apa namanya dessert, entah dessert atau minuman ini kategorinya. Dan yang pasti aku di sini pesan 4 menu, ada 2 main course, 1 dessert, dan satu lagi ya itu tadi aku bingung masuk kategorinya drinks atau dessert. Kita review satu persatu ya. Miss Unicorn ini adanya di pelataran Samara Resto. Nah, dia ada di lantai 2, di bawahnya itu ada Mr. S Resto. Nah, Mr. S Resto itu tuh jual macam-macam makanan ya buat kita sebagai pendamping pengantar anak-anak. Nah, si Miss Unicorn-nya itu ada di lantai 2 dan tadi aku sampai sekitar pukul setengah 10 gitu baru bukanya di sini jam 10 lewatan lah gitu ya. Dan cepet banget sih, aku pesan makanannya kurang lebih 15 menit udah langsung dateng, masih hangat, bener-bener fresh dibikinnya. Terus jadi kita sistemnya pesan dulu makanannya ke kasirnya, terus kita pesan. Dan untuk misalnya kita datang 2 dewasa seperti aku, 2 dewasa 1 anak, dan kita harus pesan main course itu 2. Kalau kita datangnya bertiga dewasa ya kita harus pesan minimal 3. Jadi harus sesuai sama jumlah orang dewasa yang datang dan makan di tempatnya. Oke, nah ini aku pesan main course yang pertama itu ada si ayam geprek Mr. S. Tuh, aku pesan ini ada level-levelnya, ada level 3. Terus ini ayam geprek pakai nasi, terus ada di atasnya itu mozzarella. Oke, kita review main course yang pertama, si ayam geprek Mr. S. Oke, kita cobain. Ini ada komposisinya, ada ayam, terus ada tadi ayamnya sudah digeprek. Terus ada sambelnya, sambel si level 3, terus kayaknya di atasnya tuh dikasih taburan kayak abon gitu sedikit. Tuh, tadi masih agak hangat, nasinya juga ini porsinya pas banget. Dan ini harganya 26.000 sekian, kurang lebih sama pajak dan teks 30.000. Terus, oh ya sebelumnya aku mau perkenalin dulu harga-harganya. Dan ini ada smoke beef, kalau di sini menunya namanya smoke beef, tapi kita kalau pesan namanya spaghetti rainbow. Itu harganya 35.000 exclude pajak dan tax and service. Terus ada si Miss Unicorn ini 23.400. Ini aku sebutin harganya di luar pajak tax service ya. Terus yang ini crazy vanillanya harganya 45.000. Pokoknya aku total makan 4 menu ini 150.600. Ayo kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya dia pakai bagian dada. Terus ini sambalnya lumayan agak pedas level 3. Nasinya hangat. Enak kok, lumayan untuk ya biasanya, karena kalau untuk resto-resto gitu kadang menu-menu yang kayak gini suka biasa aja gitu. Dan ini lumayan kok rasanya. Second batch ya. Itu mozzarellanya lumayan banyak. Enak. Untuk ukuran apa namanya resto ini enak. Mau nyobain nggak? Ayam geprek. Iya, nanti kita cobain ini ya. Nah, ini anak aku nih udah ngincar banget. Oke, kita cobain yang kedua. Ini namanya tadi Miss Unicorn. Yeah. Miss Unicorn Cakes. Ini dijualnya per slice gitu. Lumayan kok, lumayan besar. Iya. Kita cobain yang ini dulu ya. Yeah. Ini tadi di bawah dia jual masih
full loyang, dan ini udah dibagi jadi per slice gini harganya kurang lebih 25.000 sama pajak. Tuh sepertinya sih ini tuh atasnya udah apa, nggak keras banget nih, kita potong ya. Tuh lumayan tebal juga. Takut jatuh. Nih cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat situ dong, lihat ayah. Enak nggak? Enak. Rasanya gimana? Kita mama cobain ya. Bismillah. Enak. Krimnya nggak ketir. Enak banget. Ini nggak terlalu enak. Tapi aku pikir tadi ekspektasi aku tuh layernya itu cream cheese, tapi ternyata ini cuman vanilla atau buttercream biasa. Tapi yang penting nggak ketir di lidah. Ini juga buttercream yang atasnya sama, nggak enak, terus juga nggak ninggalin jejak di lidah. Mau lagi? Ininya mau nyobain itu ya? Oke, kita cobain lagi main course yang kedua. Ini ada namanya si rainbow spaghetti. Hai guys, ini menu yang kedua. Menu yang kedua ya, main course yang kedua ada spaghetti rainbow nih. Wah, masih panas. Ini base-nya sih spaghetti carbonara. Kalau dilihat dari sausnya tuh saus putih. Nah, terus di sini warnanya ada 3, ada hijau, ada kuning, ada pink gitu. Terus disiram ada apa toppingnya tuh smoked beef. Terus ada cheesy cheddar yang diparut sama oregano yang ditabur. Dan ini sepertinya sih warna-warnanya itu bukan dari makanan seperti misalnya warna pink dari buah habit atau apa, enggak, bukan, ini cuman pewarna makanan aja. Oke, kita cobain yuk. Kamu mau warna apa? Warna pink deh. Warna pink. Kita cobain yang warna pink. Baca bismillah udah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini porsinya sih kalau untuk anak-anak bisa sharing berdua, tapi kalau dewasa ini ya sendiri aja juga cukup. Bismillah. Enak. Enak. Berasa kejunya nggak? Berasa? Apa susunya gitu berasa nggak? Berasa. Mama cobain ya. Aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih rasanya rasa pada umumnya standar, nggak terlalu wah juga, tapi yang dibilang nggak enak banget juga enggak. Kalau menurut aku ini sayangnya kurang creamy. Jadi untuk carbonara kan biasanya kita lebih kental, terus apa milky gitu berasa, dan ini agak light banget gitu, terus teksturnya terlalu encer. Pokoknya menurut aku sih kurang milky. Mungkin ini bisa ditambah lagi susu sama komposisi terigunya. Ini lebih dominan terigunya kalau dilihat dari apa teksturnya dia. Nih ya, pakai sendok ya. Ini terigunya aja yang sampai menggumpal gitu. Jadi kalau menurut aku ini terus terlalu encer. Jadi mungkin komposisi susunya deh bisa ditambahin lagi tuh lebih mantep, lebih creamy. Tapi ya untuk anak-anak ini emang targetnya dia tuh untuk anak-anak. Jadi anak-anak kan seneng warna-warni gitu, rainbow seperti ini. Jadi ya anak-anak kan untuk ukuran rasa nggak terlalu, lidahnya nggak terlalu yang seperti dewasa ya. Tapi ini masuk banget sih untuk anak-anak. Oh ya, di sini katanya bisa buat di untuk party ulang tahun. Nah bisa banget nih, pasti menunya tuh ya untuk ringan-ringan kan kayak gini ya. Karena anak-anak kalau nasi goreng mungkin terlalu berat, bisa nih dipilih si apa spaghetti carbonara ini. Cobain lagi yuk, sekali lagi yuk. Yuk, bismillah. Smoked beef ya. Smoked beef enak. Bukan pakai yang murah-murah gitu. Enak-enak, ya lumayan lah ini untuk lidah-lidah. Tapi dengan harga yang cukup agak pricey sih ya, sekitar 35.000 exclude pajak sama servis. Agak mahal sih kalau menurut aku, tapi ya balik lagi sesuaikan dengan kantong kalian, karena menurut aku mahal belum tentu menurut kalian itu mahal juga. Ini kita bisa bilang dessert atau ke drinks ya, bingung kategorinya karena ini udah, atau dessert and drinks karena ini udah mencakupi semuanya, karena ada ice creamnya, terus ada marshmallow, terus ada milkshake di dalamnya. Terus ini di pinggir-pinggirannya ditempelin mesis rainbow gitu. Terus ada topping pokinya juga, terus ada corn.
udah lengkap banget sama rainbow ice creamnya ini. Dari tadi aku udah ngiler banget dan ini udah jatuh ya Kal? Tadi tuh udah mau jatuh, jadi akhirnya dimakan sama Kalista konnya. Nah ini tersisa sedikit serpihannya. Oke lah, kita cobain dulu yuk es krimnya pakai konnya. Ini teksturnya gelato, bukan es krim susu seperti biasa. Jadi dia lebih kental. Langsung tadi pas kegigit ada marshmallow-nya. Yummy banget. Gelatonya enak. Terus kita cobain yuk nyanya. Ini udah pasti banget sih targetnya tuh anak-anak banget ini tuh. Terus pas di foto tuh instagramable banget, lucu banget ya. Worth it nggak menurut kalian? Dengan harga 45.000, lumayan ya. Tapi ya balik lagi karena ini konsepnya kan cafe. Harga segitu ya masih tergolong ya masuk lah gitu, namanya untuk kafe, untuk perawatan. Dan lihat sendiri di sini kan banyak banget dekorasinya. Udah pasti dalam musim pandemi ini mereka harus ekstra lagi disinfektan mungkin sebelum sebelum openingnya. Jadi mungkin banyak kos-kos yang keluar. Nah ini tuh berat banget ya, lumayan banget. Jadi kayaknya kalau makan ini kita kebayang nggak sih kalorinya berapa kalau untuk orang tua ya. Tapi kalau untuk anak-anak juga kayaknya ini bakalan buat sharing sih. Nah ini aku lihat tadi di menunya milkshake-nya aja harganya around 26.000 tanpa tax dan service ya, kurang lebih berarti 30 ribuan kan ya. Wajar lah ya kalau dengan harga 45.000 sekian itu dapat kayak gini. Marilah kita coba. Oh ya, karena gelatonya pun juga harganya 22 ribuan gitu ya. Pokoknya gelatonya tuh harganya sekitar 20.000. Nah ini kan digabung gelato juga, milkshake juga, terus belum lagi pakai topping-topping di luarnya, ada si pokinya juga ya. Oke lah harga segitu. Nah ini rasanya kita cobain. Manis banget, mungkin karena es krimnya udah mencair gitu ya. Dia udah turun ke bawah, jadi rasa milkshake itu kalau menurut aku agak kurang, jadi lebih berasa si manis dari ice creamnya itu. Nah di sini tuh ada juga yang jual souvenir juga, bahkan ada juga Instagramnya, bisa dilihat deh di Miss Unicorn. Nah nanti dia nge-suggest ada Miss Unicorn khusus yang untuk souvenir gitu, mulai dari tas, ada pensil case, ada baju, ada boneka, terus ada botol minum, tempat makan, lengkap banget, tas koper juga ada. Dan di sini juga kalian kalau mau foto-foto lebih kece lagi pakai baju ala-ala unicorn, anak-anak, dewasa ada disewain. Harganya aku nggak nanya karena memang kurang tertarik untuk nyewa-nyewa baju di masa pandemi yang seperti ini. Tapi tadi ada yang nanya juga, kata masnya setiap hari mereka di laundry. Dan jangan khawatir buat yang orang tuanya nemenin anak-anaknya bisa pesan menu-menu dewasa. Jadi tadi aku juga mikir makan apa ya di sini, secara kebanyakan menu-menu anak-anak ternyata enggak. Di sini tuh ada nasi goreng, ada pasta-pasta, terus juga ada yang tadi ayam geprek yang aku pesen. Pokoknya tenang aja, di sini kamu bisa pesan mulai dari yang dewasa, anak-anak, kakek-kakek atau segala pun itu, karena ada roti bakar juga, dan enak banget kan buat yang pengen santai-santai. Terus ingat juga kalian kalau datangnya bertiga dewasa berarti harus pesan 3 main course, dan kalau kalian mau reservasi di sini minimal untuk 5 orang. Untuk weekend sekarang udah mau mendekati jam makan siang, udah lumayan agak rame. Tadi aku masih sepi banget. Saran aku mendingan datang jam 10 di saat baru buka banget, karena kalau di jam 11 ya kayak tadi ada yang udah nggak kebagian bangku, ada yang malah jadi makan di bawah, jadi kan kita kurang dapat euforianya unicornnya ya kalau kita makannya di bawah, sementara anak-anak pasti pengennya di atas kalau udah ngelihat tema-tema seperti ini. Oke, sekian aja review dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Ini aku nggak pakai masker ya karena lagi makan. Pasti habis ini aku langsung pakai masker. Oke, semoga kita semua sehat-sehat ya. Bye. Assalamualaikum.